Assalamualaikum. Putri berapa? Izin yang presentasi belum lengkap, Pak. Orang itu saling Kurang mengarah. berapa orang? Orang berapa orang? Satu, Bapak. Tinggal Felicia Pinka belum datang. Oh, tapi udah di jalan anaknya. Kenapa, Pak? Udah di jalan ke kampus. Udah jalan kampus belum? Udah, Pak. Lagi Oh, di ya udah TC kita mulai Kak. aja ya. Oh iya, Bapak. Nah, ini siapa aja yang join ini? Tapi ke depan dulu. Lagi pada OTW join, Pak. Ya udah oke. Kita tunggu join dulu ya. Kalau udah berkabar ya Nur. Oke, Pak.
Sudah join semua kah? Sudah siap kelompok 7? Halo? Suara saya jelas kah? Halo, halo. On mic dulu. Satu orang, silakan. Halo? Hadir Bapak. Bapak. Nah, udah siap kah kelompok 7? Udah siap belum? Udah Pak. Udah Pak. Oke, sebentar ya, saya buka dulu ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini kita pertemuan terakhir ya. Dan materinya adalah runga kute untuk solusi persamaan diferensial biasa. Disampaikan oleh kelompok 7. Saya pikir sudah cukup ya materinya, nanti saya tambahkan kalau yang ada yang kurang. Seperti biasa, kelompok 7 menyiapkan hasil diskusinya. Lalu adalah contoh soal dan latihan. Nah, teman-teman juga mengerjakannya biar nanti pada bisa saat mendapatkan permasalahan tentang runga kute ini. Kelompok 7 sudah siap ya? Ada siapa aja kelompok 7? Kelompok 7 ada Fadia, Amel, Muhiban, Zainatunisa, Syauki, sama Felicia Finka, Pak. Sudah lengkap semua? Kayaknya belum datang tuh. Tinggal Felicia Finka doang, Pak, yang belum datang. Iya ya. Baik. Silakan kelompok 7 menyiapkan diskusinya, nanti sama disimak yang lain ya. Silakan. Pak, izin mulai ya, Pak. Ya, silakan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Pak Agus dan teman-teman semua. Kami dari kelompok 7 akan memaparkan materi solusi persamaan diferensial biasa 2, Runge-Kutta metode. Kelompok kami terdiri dari Fadia Khairunisa, terus Amelia Dwi Saputri, saya sendiri, kemudian ada Muhiban Al-Bukhari, Haudi Asyauki, Zainatun Nisa, Felicia Finka. Selanjutnya ada penjelasan tentang Rungkuta, metode Rungkuta yang akan dijelaskan oleh Syauki. Pada Syauki, silakan. Oke, jadi sebelum kita masuk ke perhitungan metode Rungkuta, kita harus tahu dulu apa itu pengertian dari metode Rungkuta. Nah, jadi metode Rungkuta ini mengekspansi deret Taylor sampai dengan order pangkat 4. Nah, bisa dilihat di layar, itu ada deret Taylor sampai order keempat. Nah, untuk deret Taylor yang order pertama, itu biasanya kita bisa gunakan cara Rungkuta order yang pertama atau metode Euler yang udah dijelaskan sama kelompok kemarin. Kemudian untuk deret Taylor yang order kedua, itu bisa pakai metode Hewan yang juga udah dibahas sama kelompok kemarin. Nah, kemudian untuk deret Taylor yang order ketiga, itu kita bisa gunakan Rungkuta order ketiga sama eh, untuk deret Taylor yang order keempat, itu kita bisa gunakan Rungkuta order yang keempat. Nah, jadi kelompok kita ini fokusnya di bagian Rungkuta order 3 dan Rungkuta order yang keempat. Nah, jadi eh, pengertian dari metode Rungkuta itu adalah alternatif lain dari metode deret Taylor yang tidak membutuhkan perhitungan turunan. Nah, metode ini berusaha mendapatkan derajat ketelitian yang lebih tinggi namun dengan cara yang sederhana, yaitu tanpa ada turunan. Jadi dengan cara mengevaluasi fungsi fx, y. Jadi kalau kita pakai deret Taylor itu kan harus menurunkan sampai 4 kali, misalnya di order keempat. Nah, tapi kalau dengan adanya metode Rungkuta ini kita tidak perlu menurunkan suatu fungsi sampai 4 kali kayak gitu. Oke, saya kembalikan ke moderator.
Oke, selanjutnya ini ada bentuk umum dari rungkuta orde ke N. Itu bentuknya ada YI plus 1 sama dengan YI plus A1K1 plus A2K2 sampai ke AN KN. Dengan nilai A1, A2 sampai AN-nya itu tetap gitu, tetapan. Nah, terus untuk mencari K1 ini rumusnya adalah H kali F X I, koma YI. Nah, di sini itu metodenya udah dikalikan H. Jadi nanti nilai apa rumus akhirnya itu tidak perlu dikalikan dengan H. Kalau misalkan di buku yang Pak Agus kirimin itu kan K1-nya itu ya FXI YI ya, tapi nanti di akhirnya YI plus satunya itu masih dikalikan dengan H gitu. Tapi kalau misalkan di sini karena K1-nya itu udah dikalikan dengan H, jadi di hasil akhirnya itu tidak dikalikan dengan H lagi. Begitu pula untuk yang K2-nya. Itu rumusnya H kali FXI ditambah P1H, YI ditambah Q11K1. Nah, untuk K3-nya itu adalah H kalikan FXI ditambah P2H, YI ditambah Q21K1 ditambah Q22K2 sampai ke KN yang dimana rumusnya itu adalah H dikalikan dengan F XI ditambah PN min 1H, YI ditambah QN min 1, 1 K1 ditambah QN min 1,2 K2 ditambah sampai dengan QN, 1, N min 1 KN min 1. Nah, untuk menentukan nilai galatnya itu sama seperti kelompok-kelompok sebelumnya ya, yaitu dengan cara Y eksak dikurang dengan YI plus 1 per Y eksak dikalikan dengan nilai 100. Nah, selanjutnya untuk yang orde 1 seperti yang sudah dibilang oleh Xiaoqi sebelumnya, orde 1 ini di mana bisa dibilang sama dengan kayak metode Euler gitu. Dan untuk nilai K1-nya seperti ini. Nah, untuk orde 2-nya juga itu adalah metode Heun ya. Eh, dengan nilai YI plus satunya itu adalah YI ditambah A1K1 ditambah A2K2. Nah, selanjutnya ini ada orde ketiga yang akan dijelaskan oleh Felicia Vinca. Kepada Felicia Vinca, saya persilakan. Halo, sudah ada Felicia? Halo. Oke, karena Felis lagi nggak bisa untuk ngejelasin, saya akan menjelaskan untuk orde tiganya. Nah, untuk orde tiganya ini, metode untuk mencari metode RK orde 3 itu, rumus YI plus satunya itu sama dengan YI ditambah 1/6 K1 ditambah 4 K2 ditambah K3. Nah, dengan nilai K1-nya itu adalah H kalikan dengan FXI YI, K2-nya itu sama dengan H kalikan dengan FXI ditambah 1/2H, YI ditambah 1/2 K1. Dan untuk mencari nilai K3-nya itu dengan cara H kalikan dengan FXI ditambah H, YI dikurangi dengan K1 ditambah 2K2. Untuk contoh soal mungkin nanti ya lanjut ke apa namanya penjelasan untuk orde 4 kepada Nisa, saya persilakan. Oke, jadi di orde 4 ini bentuk umum range kutanya kan sama YI plus 1 sama dengan YI plus A1K1 plus A2K2 plus sampai ANKN. Nah, metode range kuta orde 4 ini punya persamaan umumnya yaitu YI plus 1 sama dengan YI plus 1/6 kali K1 plus 2K2 plus 2K3 plus K4. Dengan K1-nya itu H F X I YI, terus K2-nya H F X I plus 1/2 H, YI plus 1/2 K1. Lalu K3-nya ada H F X I plus 1/2 H, YI plus 1/2 K2. Lalu keempatnya ada H F X I plus H, YI plus K3. Nah, di
range kuota orde 4 ini dia tuh sangat akurat. Kalau misalkan kemarin itu alert kurang akurat, terus yang metode Haun itu lebih akurat dari metode learn, yang ini range kuota orde 4 itu dia sangat akurat. Oke, berarti kita lanjut ke contoh soal. Tadi untuk contoh soal yang orde 3 terlebih dahulu ya. Stop share. Ayo, contoh soalnya.
Oke. Jadi kan, suaranya masuk kan ya? Suaranya udah masuk belum? Baru masuk, ayo. Tes. Masuk tidak suaranya? Masuk. Belum ditampilin. Hah? Kok belum ditampilin? Oh, Windows P. Ini deh, duplikat. Udah kok, ini standar. Udah duplikat. Kamu dicabut dulu. Tapi pasti udah. Di Zoom kelihatan suaranya. Kelihatan. Kelihatan layarnya. Kedengaran suara. Oke. Coba, coba. Sebentar ya Bapak. Ini nggak mau masuk. Ya, boleh. Udah. Ya berarti ya. Udah. Gimana sih? Nah, oke. Ini untuk yang RK3 ya. Ya kan soalnya itu diketahui persamaan diferensial biasa, yaitu dy per dx sama dengan x plus y dengan nilai y0-nya itu sama dengan 1. Dan selesaikan PDB berikut dengan y eksaknya itu 2 pangkat x dikurangi dengan x dikurangi dengan 1 menggunakan metode RK order 3 hingga Y1-nya hingga Y1 dan nilai H-nya itu 0,25. Kemudian X-nya itu sama dengan X ditambah Y. Terus X0-nya kopi gitu doang. Coba. nol. Ya, Terus terus nilai H-nya 0,25 dan nilai M itu berarti di tabelnya iterasi X I Y I dari apa ya? Oh yang ini K2. Oh, udah ada.
Y eksak. Dan jalan. Nah, karena nilai X nolnya 0, berarti kita iterasinya dari 0. Berarti kan ketika X 0, Y nolnya itu 1. Dan untuk nyari fx y, y itu masukin ke daya per dx-nya. Daya per dx-nya kan x plus y. Berarti xi ditambah dengan terus nyari nilai K1-nya kan rumusnya H kalikan dengan fx y. Berarti H dikali dengan fx y. Jangan lupa hanya dolar. Nah, terus untuk mencari kabelnya itu, nah, kan rumusnya H kalikan dengan fxi plus 1 per 2H, Y1 ditambah 1 per 2 K1. Nah, ini kita masukin ke nilai ininya, apa sih, ekspresinya di per dx-nya. Berarti kan H dikali mana sih? XI ditambah kali karena fungsinya x plus y, berarti untuk nyari untuk ininya tuh x plus y. Kan yang ini kan nilai x, berarti nilai itu ditambah dengan y sampai y ditambah K1. Ada minimalnya. Tampilan lampiran Untuk mencari XI ditambah dengan tambah dengan YI min 1 ditambah dengan 2 kali 2. K3. K3-nya itu H dikalikan dengan XI ditambah dengan H ditambah dengan YI dikurangi dengan K1 ditambah dengan 2 kali K2. Ya belum. Bentar. Jangan lupa hanya didolarin, guys. Gimana sih? Bentar.
Udah belum teman-teman? Hanya H yang didolarin H. Yang kedua juga. Udah 3 bab bersalah. Sekarang ke berapa? 14. Iya, rencana lu berapa? Sekarang 14 emang ya? Kan minimal 20. Enggak, rencana lu kayak 22 kali. Bagi ini aku kan. Ya gitu, kira-kira lu sih yang benar. Udah? Oke, lanjut ya. Nyari Y eksak. Udah belum? Ini yang nggak bisa minta teman-teman yang lain. Nah, nilai Y eksaknya kan 2E pangkat X dikurangi dengan X dikurangi dengan 1. Berarti 2 dikali dengan XP nilai X-nya. Berarti kan XI dikurangi dengan 1. Nah, untuk mencari nilai galatnya itu absolut Y eksak kurangi dengan bentar, YI plus 1-nya belum ketahuan. Udah kan? Nah, selanjutnya ini kita mencari nilai XI diiterasi ke 1. Nilainya itu sama kayak mencari kayak kelompok-kelompok sebelumnya, yaitu dengan XI X1 tambah H. Y1 dikurangkan. ditambah dengan H. Itu fungsi Y1 tambah H. Nah, ini. Sampai ke Y1 ya. Tarik ke bawah nih. Gimana? Kelebihan. Nah, fungsinya dari mana? Kita belum ada tes. nah, Kan N itu kan biasa. Ini nih kita bahas sama
Oke, lanjut ya. Tadi kan nilai galat itu kan butuh Y plus 1 ya. Mana? Y plus 1. Nah, sebenarnya itu nilai Y itu sama dengan nilai Y di iterasi yang kedua itu sama dengan Y plus 1. Nah, rumus Y plus 1-nya itu kan Y ditambah dengan 1/6 dikali dengan K1 ditambah Zoom. Oh, benar. Ditambah 4K2 ditambah K3. Ini kelihatan. Kelihatan nggak? Iya, baca soalnya. Iya, rumusnya nih. Y plus 1 itu YI ya buat nyari YI-nya itu YI ditambah 1/6 dikali K1 ditambah 4 kali K2 tambah K3. Udah belum? Udah, berarti tinggal di drag ke bawah aja. Nah, untuk mencari galatnya itu kan absolut ya absolut dikurangi dengan Ngetiknya kencang banget, ngetik apa? Y plus 1 dibagi dengan Y dikalikan dengan Gue sabar, aku baru satu nih. Jadi garis lihat serat. cuma masukin apa namanya? Zamannya tinggal di di situ kan masih XPI kan, sedangkan nyari kedua ada terus saya nyari kasus dia kemudian ada XP tambah jadi dia kan satu tambah itu supaya nanti yang bisa tahu nih efek ya kan ada ekstra bayi, sedangkan kalau yang lainnya kan belum ada kan. Yang baru
Sekarang gue mau lihat dia nih. Sebenarnya gue mau nunggu jawaban cuman gak keluar aja. Harus ada main. Iya, tambahin. Tadi kan pagi mau kita bayangkan ada alien yang menyerang piramidanya dibelah gitu. Nah, kita tahun 2019 nih. Iya betul. Tahun 2026 Oke, udah. obat rasa obat itu habis pokoknya di kali itu Udah belum? ayo Fadia semangat Fadia. Udah belum? Kalau udah mau lanjut ke gambar grafik. Hah? Galat. Galatnya itu ini kayak kemarin Y eksak kurang YI dibagi Y eksak kali 100%. Sama ya apa itu. Yang tahu literasi. Oh, yang langsung kan modelnya ada banyak. Udah ya, lanjut ke grafik. Kayak buat gambar grafiknya sama kayak kelompok kemarin. Insert. Terus pakai yang ini. Sketchers with smooth line and makers. Formatnya tapi ada hubungan lagi ya.
Oh begitu. Berapa itunya? Apa namanya? Bentar, mana sih? Salah kan? Cuma 3177 sama dengan Mas keberapa? arah banget dua. Jumlah formatnya beda. Add data. Pakai yang kemarin yang ada bulat. Itu tambahan doang. Dikali Formatnya aku mau ini. Nah, ini grafiknya. Hah, grafiknya. Sama kayak yang kemarin. Iya. Range-nya dari 0 dari nih buat nyari yang grafik RK-nya itu pakai data XI-YI. Kalau eksaknya XI sama Y eksak. Jadi hasilnya sama. Nih apa RK metode RK ini hampir mendekati nilai X. Jadi nilai Y1-nya itu tambah H tambah udah
Udah, bapaknya kan gue pengen gantiin biar di bawahnya ada gitu. Kagak dikirim di pertemuan bocah Gini kan? Terus Trinem ini Kenapa? Trinem nama saya. Trinem nama saya terus. lu lihat aja lah Di ituan di datanya. Yang nggak bisa sih harus coba aja. kayak gini kok boleh Tudin kagak kan udah tiga ya. Kita menjadi kelompok 7 dengan hotel. Iya. Kan lu 0,3 Penting gue gimana ini? Ya sudah bisa bantu lagi. Nggak ada kerjaan. Ya. Gimana caranya? Jadi caranya bikin dulu si taksi. Terus jadi terus ngambilnya itu sama terus kasih itu kan. Ini tadi yang di restoran kan sampai sampai 3 ya. Sama sama. Isim sepilnya Kapan? Lanjut RK. Iya. Lanjut RK 4. Lanjut RK 4. Katanya masukin ini doang. Tanya udah tab aja tab bikin tab baru terus nanti bilang bantuin tab. Apa yang perlu orang? Udah belum? Grafik. Di seri 1 itu ini yang XI sama YI. Mana tuh banyak belum. Ini loh, seri tulisan beda. XI sama YI. Ya. Apa yang tiap marknya yang beda semuanya Semuanya. berarti Ini apa nih tambah apa? Itu butuh Buat eksaknya ya XI sama Y eksak. sama kayak ini namanya. Iban mana ya? kayak Pak dia Iya. Bikin doang kan? Iya. Kenapa? Kalau yang ini apa? Nggak tahu ya udah. Iban mana sih? Iban nyari Iban. Iban ditarik Ban X sampai Iban. Iban lagi ngajarin ya? Apa lagi ngajarin kayak kuping deh, bohong deh, bahasanya. Iban ngajarin kayak kuping gue merasa dibohongin gitu. Kalau Iban ngajarin. Ya, aku pengen jadi
order yang sudah tipis jadi yang tapi berubah sih. Oh biar langsung. Keren. Gerak rapih. Ini gerak. Udah, Iban rekam 4. Ini taruh mana? Tingginya tempat jatuh. Ya, ada tas gua kasih di situ. Masih di sana ketua mes dulu. Lu matiin. Nomor sama nggak tuh? Ini apa ini? Iya, lagi bahasa tuh buat itu buat yang saya buat itu buat itu apa yang buat bahasa itu buat ini baru tapi kita belum dari awal kita dari awal yang pertama itu sudah pasal ketiga lanjut ya ya tanya silakan Iban. Let's go. Oh. Tempat masih. ya sempat ya pilih pakai Excel. Excel sama itu. Ya. Jadi orang pada ngelucu gara-gara belum di SS tuh. Gara-gara belum di SS. apa nih Tadi yang gitu nih. Udah, pas tinggal cuma nanti lu bantu-bantu nanti. Ramzi. Punya gue aja kan biar gampang. Punya lu udah jadi dong, Ban. Ah, ini gue bikin di sini di samping aja. tapi gue takutnya beda ini loh. Soalnya beda soalnya gue, Ban. Terus sama beda. Versi sama aja nih. Takutnya ketinggalan sama tahu. Itu aja. Insert aja. Rumusnya dulu aja. Sama soal. Udah tadi gue soalnya ngechat patrosnya. Terus mana sih? siapa Ya? Cara-cara. yang sama tulisan tiga yang mana ya kalau empat tiga Rumusnya mana dah? mana sih Rumus dari mana? yang sampai yang ini dia oh iya di 3,32 kan 3,43 juga apa 33 kalau mungkin beda jauh lah Ada nggak sih? Videonya Screenshot dulu. di screenshot belum? Ya, screenshot masukin ke Excel. Sabar ya teman-temanku. Ya, Sabar ya teman-temanku. Udah kan ya? Itu beda banget ya kalau itu. Itu dulu. Oke, di situ kita lihat di soal untuk orde 4 di RK orde 4 itu di situ diketahui persamaan diferensial pada berikut. Pertama kita tulis dulu ya soalnya. dy per dx-nya itu 2x ya. Terus untuk y satunya itu sama dengan berapa? 1. Berarti karena ini y satunya sama dengan 1 maka x satunya itu sama dengan 1. Ini sama dengan 1.
Oke, terus di sini diketahui H-nya itu sama dengan 0,1. Dan untuk N-nya sendiri itu kita bebas yang mau berapa ya? Mau sampai berapa? Y 1,2. 1,2. Kan menghitung Oh, 1,2. X-nya di angka 1,2. Oh iya, dia berarti sampai 1. Berarti 3 ya? Iterasinya berarti sampai ke 3 berarti ya? Kelihatan nggak? Ya, 3 dong. Kan dimulai dari 0. Oke, kalau yang ini, ininya Kain. Tambahnya. Gimana kelihatan? terus klik kanan. Insert. Insert. Nah. Kelihatan nih. Berarti ya X1 berapa? Ini sama dengan satu kali. Iya kan nanti mau dipakai berarti yang mau. Oh ininya. Jadi Y1 sama dengan 1. Cepet juga ya. Kenapa? Nanti kan tergantung dari 1, ini kan soal kan ditanyakan 1,2 ya. Otomatis iterasinya itu sampai X-nya itu sampai 1,2. Sebenarnya iterasinya bisa sampai 10 juga, cuma nanti ujungnya yang di yang diwarnain, yang ditandain itu yang 1,2-nya, X-nya itu. Karena kan disoalkan yang ditanya hanya untuk menghitung Y 1,2. Kayaknya N-nya terakhir aja dah. Pas udah table, pas udah Iya, table. iya, iya. Dari table Udah gitu. N itu nggak apa-apa. Iya, sebenarnya juga maksud Yopi punya email. Lagi lah pelutir. Kenapa salah di mana? Ya, X1 itu pangkat. Dua kalian perempuannya. Kalau sama dengan soalnya X. Ya, X1 taruh mana? Berarti taruh. Yang penting yang masuk gimana tadi? Berarti ini maksudnya berarti ini pangkat. Maksudnya pangkat. Nanti ya sama dengan satu. Jadi itu yang Itu sebelah Oh, itu benar. Iya, jadi integral. Benar kok. Pangkat. Iya, udah benar kok. Itu penyambung benar. dapatinnya dari Oke, di sini untuk Y eksaknya sendiri itu didapat dari kan sini kan misalkan Y itu sama dengan anggaplah Y sama dengan E pangkat X kuadrat min 1. Oke. Berarti turunnya itu menjadi turunan terhadap X-nya ya. Menjadi 2X E pangkat X kuadrat min 1 yang dimana E pangkat X kuadrat min 1 kan Y kan itu tadi kan. Ditulisin ini biar gak bingung. Y sama dengan ini jangan ini Y dulu. Baru itu ini dy dx-nya kan itu sama dengan 2x dikali E pangkat X kuadrat min 1. Yang dimana kan ini E pangkat X ini X kuadrat lupa tulis. X E pangkat. Nah, ini kan diketahui ya, Y sama dengan E pangkat X kuadrat min 1. Nah, yang dimana kalau kita turunin terhadap X menjadi 2X dikali E pangkat
X kuadrat min 1 yang dimana ini kan E pangkat X kuadrat min 1-nya kan tadi kan Y kan. Makanya bisa kita misalkan 2XY seperti itu. Jadi akan menjadi 2XY seperti itu. Oke. Jadi seperti itu. Ini dikasih label. Kuning. Hmm. Ini eksaknya ya berarti ya. E pangkat X kuadrat min 1. Berarti langsung aja kita iterasiin nih. Yang dibiruin, yang dibiruin. Yang ini nih. Itu buat nyari Y eksaknya nanti. Makanya. Untuk mencari Y eksaknya nanti pakai yang ini. Tapi buat nyari SX. Y-nya pakai D per DX. Lanjut ya. Jadi sebenarnya diintegralin kalau dari soal. Iya, dong. Sama Jadi aja. kebalik. Dia kebalik. Jadi kayak diintegralin. Ya udahlah. Gak tahu di soal gue digit sih cuy. Gak dikasih tahu ya awalan. Ini kan langsung kita masukin aja ya. X0-nya tadi di soal dikasih tahu yaitu 1 kan. Terus untuk Y1-nya juga 1. Berarti fx y-nya langsung masukin 2 dikali sama dengannya belum cuy. Oke. Ini untuk K1-nya masukin ke rumus. Kelihatan nggak nih? Nah, sip. Masukin berarti rumusnya untuk K1 yaitu H-nya jadiin dolar dulu jangan lupa ya guys. Terus dikali 2 dikali. Ini tinggal masukin rumus yang di samping ini ya, yang K1 sama dengan H dikali fungsi XY yang tadi, yang 2XY. Oke, 2 dikali, berarti langsung aja berarti ya. Begini berarti ya. Masih ini. Dikali ini kan langsung. Sorry. Tuh. Ini K1-nya ya. Ulang. Yang mana? Ini kan rumus K1 kan H dikali fungsi XY kan. Yang dimana f XY kan udah kita dapat sini yaitu 2. Jadi langsung tinggal dikali aja. Yang sini. Oke. Nah, ini jangan lupa ya hanya didolarin supaya tidak berubah nilainya. Oke. Ulang gimana? Yang mana? Ya, lanjut ya. Kisah klinik sih. Oke, ntar nih 0,2. Nah, terus untuk K2-nya sendiri lihat di rumus samping itu berarti H. Jangan lupa H. Ini kita dolarin. Astagfirullahaladzim. Pencet lagi. Ya Allah pencet. Ini kan awal dari soalnya kan A dikali 2 dikali. Ini masukin ya berarti ya. Nih masukin ke rumus nih. X-nya berapa tadi yang didapat di awal di soal yaitu 1. 1. Di depan 2 guys. Ini udah bener sih. Terus ini ditambah ya, ditambah 1/2H di 1/2
kali H. Jangan lupa kasih dolar. Terus habis itu dikali lagi ya, jangan lupa ya. Dikali nih. Dikali Y-nya berapa tadi di soal itu 1 ya, berarti dikali Y ditambah 1/2. Nah, K1-nya dikali K1. Enggak, dikali K1. K1 Dikali K1. kali K1. Ini lihat tanda kurungnya sampai salah ya. Berapa nih kurung? Belakang. Kasih kurung lagi. Kurungnya kurang. Belakang. Dua kali. Ya, benar kurung. Iya, benar. Oke, seperti itu ya. Coba ada yang ditanyakan nggak untuk rumus K2? Untuk yang rumus K1, K2, K3, K4 tuh kalian harus hati-hati yang tanda kurungnya ya. Benar ini. Dua pensel. Apaan? Yang mana? Yang mana? 2. Itu kan dari soal 2x ya. D per dx-nya kan sesuai soal. Iya rumusnya yang ini emang. Cuma kan untuk f x y ini kan dari awal kan ada angka 2-nya dari soal yang di atas nih. Nih. 2 dari persamaannya 2x y. Yang mana? Oh iya, benar. Bisa gaji? Oh iya, bisa gua sampai grafik. Oh, Excel dia 1,2 dia 1. Oh, 1,2. Ini 1,2. Bukan 1,2 Ji, bawa 1 sampai 2 Ji astaga. Ya Allah. Gimana? Udah. Tapi gimana nih? Jadi jawabannya pokoknya hanya kalau ya itu ya Lanjut ya. Ini untuk K3-nya sendiri sesuai rumusnya aja ya. Untuk K3-nya sendiri itu rumusnya sama. Cuma nanti di akhir dikali dengan K sebelumnya. Jadi untuk rumusnya tetap sama ya. Yaitu H. Jangan lupa H. Jadi kita kasih tanda asparjim. Oke, pelan-pelan ya. Aman. Oke. Jadi untuk K3-nya sendiri itu lihat di rumusnya itu kan H
ini sama ya rumusnya untuk K3 sama K2, cuman yang dibedain kalau K3 itu yang akhirnya dikalikan dengan K2. Oke. Ini jangan lupa ditandain dolar lagi ya supaya nggak berubah nilainya. Terus H dikali 2 dikali XI. XI tambah 1/2. Terus dikurungin dikali YI plus 1/2 kali K2-nya ya. Dua, tiga. Gimana yang tanyakan enggak? Jadi rumusnya sebenarnya sama ya, cuman yang membedakan tuh ujungnya pakai K-nya. Kalau yang K2 dan K3. Kalau K2 memakai K1, kalau K3 memakai K2. Yang di sini nih, yang setengah kali K2 ini ke setengah kali K1 seperti itu. Udah lanjut ya. Oke, untuk K4 sendiri, ini untuk K4 rumusnya nih. Berarti H, lagi-lagi jangan sampai lupa kita dolarkan terlebih dahulu. Siap, Pak. Dikali 2. Ini untuk K4 ya. Gimana Tir, bisa Tir? Tir bantuin temen lu. Kenapa teman gue? Ini kan next kita kan gini doang kan? Gini doang kan? Ya, berapa kira-kira? Format tabelnya kan? Itu 0,01 ya? Nah, jadi siap, Pak. Ketinggalan dulu. Udah belum? Gimana? Udah belum guys? Guys. Oke, jadi hasilnya 0,27154. Hah? Salah di mana, Basanil?
Itu K1, K2, K3 udah benar. Berarti kemungkinan besar salah tanda kurung. Kemungkinan besar bahasa inilah salah di tanda kurungnya. Lihat tanda kurungnya. Ini si H-nya itu harus dikalikan dengan hasil perkalian dari 2 dikali yang ininya nih. Nah, dari pertama kurungnya. Kita dikurungin. Oh, bentar. Iya, emang. Kemungkinan besar lo ada salah tanda kurung. Belakangnya dengan pakai beda. Oh, nggak dikali. Dia benar hasilnya. Berarti kalau awalnya kayak gini 3,43 itu udah aman. Nih, kalau di sini Oke, gimana? Iya, cuma dari itu kok. Mana gua bukan. Nah, ini menang. Beda. Enggak yang 3,3 terus ini udah ngomong ya. Oke, lanjut ya. Lanjut untuk mencari Y eksak berarti tinggal masukin yang tadi nih, yang Y-nya itu sama dengan E pangkat X kuadrat min 1. Oke, jadi tinggal kita tulis dulu eksponen dikali X-nya masukin yang awal yaitu X kuadrat min 1. Nah, sip. Dikali yang ini kan Dia kan ada. ini kan laptop dua. Oke, ini ya untuk rumus eksaknya ya. Ini tinggal ganti aja X-nya dengan XI yang di awal, yang diketahui di soal. Jadi yang di sini E pangkat X kuadrat min 1. X-nya kita ganti dengan XI yang diketahui di soal di awal. Ini untuk iterasinya sendiri, bebas ya mau sampai iterasi berapa. Ini nih. Tadi gua kebiasaannya di sini ya. Mana? Ini Pak. Mana mau dari tadi? Saya nungguin Pak dari tadi Pak. Bisa gak? Dari tadi baru satu baris nih. Untuk X-nya sendiri ditambahin dari H-nya ya. Karena di soalnya itu sampai 1,2 maka X-nya sendiri ini kita tambahin. Ininya berarti nggak dikunci ya. Nah, sip. Nah, sip. Ini sampai iterasi 5. Tapi ini sebenarnya bebas ya mau sampai iterasi berapapun, cuman tergantung soalnya dipinta sampai berapa XI-nya. Jadi kalau di soal kan dipinta untuk sampai 1,2 kan. Berarti nanti untuk 1,2-nya sendiri ditandain, bisa kasih tanda kuning atau merah kemarin. Nah, untuk Y-nya sendiri kita pakai rumus yang Y plus 1-nya. Yaitu berarti YI ditambah 1/6 dikali, nah ini masukin. Berarti K1 ditambah 2 dikali, iya salah. Berarti ini F4. Nah, sip. 2 dikali K2 ditambah 2 dikali asap wajib Kak ini lagi. 2 dikali K3 ditambah, kok gitu mulu ya Pak? Kenapa ya? Ditambah K4 yang ini Bar. Kok ke atas mulu sih Pak? Saya mau cerita yang ini Pak. Oh, nih.
Tegang nih saya nih, Pak. Ini ya rumusnya ya. Ditambah sepenuh. Keyboardnya. Oke. Ya, keyboardnya nggak usah kecil. Aneh gitu coba aku gitu. Ya kan?